Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurati dengan NPM 24783126 dari kelas TR 3D. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar jaringan komputer, khususnya itu ada IP address, prefix, dan subnetting. Nah, kita juga akan melihat contoh langsung bagaimana dua komputer bisa saling terhubung. Oke, langsung saja. Oke, di yang pertama itu di sini saya mempunyai dua komputer dengan PC 0 dan PC 1, dan kedua komputer ini saya menghubungkan menggunakan kabel UTP, jadi mereka ini bisa saling berkomunikasi ya. Dan di dua komputer ini dia mempunyai IP address 192.168.1.1 dan yang keduanya itu 192.168.1.2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa supaya komputer bisa saling berkomunikasi dalam satu jaringan, nah mereka juga ini harus punya nama dalam dunia jaringan, itu disebut IP address. Nah, namanya itu IP address. Nah, IP address itu adalah sebuah identitas atau alamat untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Format penulisannya itu IP address-nya itu ada 4 bagian. Disebut itu 4 oktet dengan format itu nih. X, titik X, titik X, titik X. Nah, oke, ini ya. Nah, lalu di sini masing-masing ini adalah angka antara 0. Ini ya, antara 0 sampai 255. Nah, tidak boleh minus dan tidak boleh lebih dari 255. 255 ya. Oke. Salah satu contoh ini adalah ada IP address dengan dipakainya itu 192.168.1.1. Nah, oke, langsung saja di sini angkanya itu bebas ya. Yang penting tuh masih dalam rentangan 0 sampai 255 nih. Oke, langsung saja di situ. Nah, di bagian ini tuh ada SAS ini ya. SAS itu disebut dengan prefix. Disebut dengan prefix. Oke. Prefix ini berfungsi untuk menunjukkan beberapa IP yang digunakan dalam satu jaringan. Nah, contohnya itu IP prefixnya itu 24. Punya total itu 25 total IP. Nih, contohnya. Bentar. Ini contohnya 24 dan mempunyai total 25 IP. Dan tenang, ini cara menghitungnya itu 25-nya itu nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke. Jadi prefix itu intinya untuk menentukan beberapa banyak IP yang tersedia dalam satu network. Dan di sini kenapa kita harus tahu prefix itu? Nah, selanjutnya itu kita punya istilah subnetting. Nih, subnetting. Nah, subnetting ini digunakan untuk mencari prefix yang paling efisien untuk satu jaringan. Nah, misalnya itu sebuah kelas itu ada 4 komputer, 1, 2, 3, 4.
Nah, 6 deh, 6 ya, 6 komputer. 6. Oke, di sini misalnya ada 6 komputer ya. Nah, kalau kita pakai IP-nya itu salesnya itu 24, jadi total IP-nya itu tidak tersedia 256 ini. Ada 256 ini ya. Nih. 2 5 6. Oke, di sini padahal yang dipakai itu cuma ada 6. Nah, berarti ada 25 IP address yang terhubung dan tidak efisien. Nah, dengan subnetting ini kita bisa mencari perfect yang paling pas. Nah, ternyata perfect yang paling efisien itu untuk 6 komputer itu adalah 29. Kita buat di sini yang paling perfect itu adalah 29. Oke. Kenapa kita menyediakan SAS 29 ini? Karena menyediakan 8 IP address. Nah, kita hanya di sini kita menyediakan 8 ya, 8 IP addressnya, dan kita hanya butuh 6 IP. Jadi ini sangat pas, atau tidak terlalu banyak sisanya. Nah, cara mendapatkan angka 8 ini nanti juga kita akan bahas dalam video berikutnya ya. Nah, jadi ringkasnya itu IP address itu adalah nama atau alamat komputer. Itu dengan formatnya itu ada 4 oktet atau angka 0,055 0 atau 255 nih. Ini adalah oktet. Oktet ya. Oke, perfect ini misalnya ada SAS 24 ini menunjukkan total IP itu dalam satu jaringan. Nih. Ini dalam satu jaringan ya, 24. Lalu subnetting ini digunakan untuk mencari perfect yang paling efisien. Ini yang paling efisien. Oke. Nah, untuk jaringan kecil ini berisi 6 komputer. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan ini harusnya 6 komputer ya. Berisi 6 komputer. Perfect yang paling pas itu adalah 29. Ini 29. Karena ini nih menyediakan 8 IP. Oke. Sampai sini saja penjelasan dari IP address, perfect, dan subnetting. Lanjut saja di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, di video selanjutnya itu menjelaskan tentang IP public dan IP privat, termasuk tuh contoh-contoh IP, mana yang valid dan mana yang tidak valid berdasarkan standar jaringan komputer. Nah, kita juga akan melihat alur jaringan sederhana melalui internet sampai ke komputer-komputer di dalam jaringan lokal. Nah, oke, langsung saja di sini. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu tentang IP public. IP public ini adalah IP yang digunakan di internet. Oke, bentar.
Oke, di sini saya akan membahas IP public. IP public ini adalah IP yang digunakan di dalam internet. Nah, IP public ini Nah, IP public ini digunakan di dalam internet ya. Nah, lalu di sini kita memberikan oleh ISP atau penyedia layanan internet. Nah, di gambar ini bisa dilihat apa itu public. IP public dan berada di sisi internet, terhubung ke router, dan router itu adalah membawa koneksi masuk ke jaringan kita. Kita buat dulu, di sini ada ISP. Kita harus buat dulu public class ini adalah internet. Nah, di internet ini ada di dalam itu ada ISP. Untuk kawan. Oke. Bentar. Kita ulang. Internet dan di sini ada ISP. Di dalam gambarnya itu ada ISP dan ada router. Ini bentuknya awan. Di sini ada router. Router dan ada switch. Oke. Membawa koneksi masuk ke jaringan kita ya ini. Jadi di sini ada IP public itu yang bisa diakses dari seluruh dunia melalui internet. Dan contohnya itu tuh di sini ada misalnya 36.2.10. Ini contoh ya, contohnya. Nah, ini tuh hanya contoh, bukan IP addressnya ya, IP yang asli.
Oke, langsung saja kita ke bagian IP privat. IP privat ini. Nah, IP privat ini digunakan di dalam jaringan lokal seperti rumah, kantor, atau sekolah itu menggunakan IP privat. Nah, rentangnya itu hanya 3 angka. Di sini ada 10, 0.0.0 dan 10.255.255.255. Dan di sini ada 172, 16, 0.0, 172.255.255 dan di sini juga ada 192, 168.0.0, 192, 168, 255, 255. Nah, ini tuh IP privat ini tidak bisa langsung diakses dari internet, hanya bekerja di jaringan lokal LAN. Nah, ini berarti bisa di LAN, lokal LAN. Nah, dan di sini di gambar ini ada beberapa contoh IP. Kita cek satu persatu yang valid masuk ke rentang privat. Oke, di sini ada 10.1.11 dan ini benar karena masuk ke rentang 10xxx. Nah, dan yang ini tuh benar, ini tuh masih benar, ini benar, dan yang ini salah ya. Karena dia itu 11 XXS itu tidak termasuk rentang privat. 11 10 10 10 ini tidak termasuk rentang privat. Nah, di sini kita cari dulu yang valid. Ini valid. Ini rentang valid, oke. Dan yang ini salah karena ini 172 ini 35 itu tidak termasuk rang. Harusnya itu 17216 172.31 harusnya gitu ya. Nah, ini oke, udah. Dan di sini juga ini 192, 168, 100 ini 20 ini valid. Dan yang bawahnya itu tidak valid, salah. Karena 192, 10 ini bukan rentang privat. Nah, lalu di sini kita gambarkan dulu ada ilustrasi kecil tentang alur jaringan itu, dan di sini ada internet. Udah tadi saya gambarkan, ini ada internet. Nah, internet ini lalu menyalurkan tuh ke ISP. Nah, ke ISP itu lalu ke router. Router ini adalah tempat IP public dipakai, dan switch ini membagikan jaringan ke banyak komputer. Lalu sini kita buat dulu PC-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita membuat PC-nya. Nah, PC ini di jaringan lokal menggunakan IP privat. Nah, PC ini menggunakan IP privat. Apa saja IP.
di sini menggunakan IP privat. Jadi alur seperti ini ada internet. Nah, di sini ada internet, ada ISP, ada router, ada switch, dan ada komputer-komputer dan ada LAN. Nah, router ini mempunyai IP public dan seluruh komputer ini di belakang itu mempunyai IP privat. Nah, ini mempunyai IP privat. Oke. Nah, oke, begitu saja. Oke, ini aja video yang saya jelaskan mengenai IP public, IP privat, dan contoh IP valid dan tidak valid, serta bagaimana alur jaringan ini dari internet sampai ke komputer lokal. Oke, dan video selanjutnya itu saya akan belajar tentang subnetting. Tujuannya itu tujuan utama subnetting itu adalah menentukan traffic atau jumlah IP yang paling efektif untuk sebuah jaringan. Oke, langsung saja kita ke bagian gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya. Oke. Dan di sini saya sudah menyiapkan contoh jaringan. Misalnya kita mempunyai 12 PC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, ini anggap aja 12 karyawan dan masing-masing mempunyai komputer yang harus terkoneksi dari jaringan. Nah, untuk PC 12 ini kita itu mencari perfect berapa yang paling efektif ya. Nah, oke, langsung saja di sini ada angka angka 26. Nah, ini 26 ini berasal dari 2 pangkat 32 perfect. Nah, lalu untuk ini perfect 24 ini IP addressnya itu memiliki total 32 bit. Nah, perfect 24 ini maka kita membuatnya 32,2 min 24 itu hasilnya 8. Nah, artinya itu kita menghitung 2 pangkat 8 itu hasilnya itu adalah 256. Nah, dan di sini kenapa ini 32? Karena salah satu alamat IP V4-nya itu memiliki 32 bit. Nah, 32 bit itu adalah dasar dari seluruh perhitungan subnettingnya. Nah, oke, di sini ada lagi perfect 30 ya di sini. Misalnya kita mencari total IP-nya untuk perfect 30. Nah, 32 min 30. Nah, di sini kita menggunakan 2 pangkat 2 itu hasilnya tuh 4. Nah, berarti IP-nya itu adalah 4. Nah, lagi di sini ada perfect 29. Nah, perfect 29 ini kita menghitungnya itu 32 min 29. Nah, di sini hasilnya itu hasilnya itu 3 ya. Nah, 3 itu kita pangkatin 2 maka 3 dan hasilnya itu adalah 8. Nah, di sini supaya lebih mudah saya itu bisa melihat pola berikutnya ya. Dan di sini ada 2 pangkat 1 hasilnya itu 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, dan 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, dan 2 pangkat 5 itu hasilnya 32, dan 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, dan di sini juga ada 2 pangkat 7 hasilnya 128 dan 2 pangkat 8 hasilnya 26. Nah,
pola ini hanya dikali 2 setiap naik 1 pangkat ya. Dan ada lagi contohnya di sini, saya membuat contoh 26. Nah, 26 ini kita hitung dengan 32 min 26. Nah, hasilnya itu 6. Nah, kita pangkatin itu jadi 2 pangkat 6, itu hasilnya di sini adalah 64. Nah, menentukan perfect yang paling efektif itu untuk 12 PC-nya itu, sekarang kita kembali ke soal awalnya ya. Nah, coba kita cek dulu. Nah, di sini ada 2 pangkat 1, hasilnya 2, ini tidak cukup. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, itu tidak cukup. Dan 2 pangkat 3 itu tidak cukup. Dan 2 pangkat 4 nih, dan hasilnya itu cukup. Nah, jadi kita butuhkan 16 IP itu untuk memenuhi kebutuhan 12 PC. Kalau total IP-nya itu harus 16. Ya, berarti di sini 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, dan perfectnya itu 32 min 4, hasilnya itu 2 perfectnya itu 28. Oke, untuk di sini kesimpulannya itu untuk jaringan komputer itu dengan 12 PC, dan perfectnya itu yang paling efektif adalah 28, total PC-nya itu adalah 16. Total IP-nya itu adalah 16. Oke, di video selanjutnya di sini saya akan membahas dan belajar cara menentukan perfect yang paling efektif untuk sebuah jaringan yang berisi 60 PC. Nah, di sini ya kita buka dulu gambarnya. Nah, di sini sudah ada. Nah, untuk menentukan perfect, kita perlu mencari jumlah alamat IP yang cukup untuk menampung 60 PC. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Di sini ada 60 PC. Nah, lalu karena subnetting itu bekerja dengan kelipatan 2, kita gunakan tabel perpangkatan. Ini contohnya ada 2 ini dan ada ini. 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, dan 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, di sini ada 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, dan 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64, dan 2 pangkat 7 128, dan 2 pangkat 8 itu 256. Nah, oke. Dan di sini kita dibutuhkan tuh minimal 60 alamat. Nah, di sini kita lihat tuh di sini ada 32. 32 ini tidak cukup. 64 ini cukup dan paling mendekatinya ya. Artinya itu kita memakai 2 pangkat 6 kita memakai alamat itu 2 pangkat 6. Itu adalah 64 alamat. Lalu perfectnya itu caranya kita pangkatin dulu. 32 pangkat 6, hasilnya itu 26. Nah, perfectnya itu adalah 26. Nah, kita mencari perfectnya itu kita pangkatin dulu. 32 pangkat 6 itu hasilnya 26. Nah, 6 ini ngambilnya itu tuh dari sini. Nih, kan kita pangkatin kan. 2 pangkat 6 itu 24. Nah, 24 itu kita cari dulu ini 32 ini dikurang 6. Nah, hasilnya itu 26. Nah, jadi untuk jaringan dengan PC 60 itu perfectnya itu yang efisien itu adalah 26. Nih 26. Dan di sini saya mencari contohnya itu ya. Misalnya kita mempunyai PC 100. Nah, PC 100 ini kita cari dulu di tabel perpangkatan. Nah,
Di sini 2 pangkat 1 itu tidak mendekati, 2 pangkat 2 tidak mendekati, 2 pangkat 3 itu tidak mendekati, 2 pangkat 4 tidak, 2 pangkat 5 tidak, 2 pangkat 6 itu tidak ya. Nah, yang mendekati itu adalah 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu ada 126. Nah, itu kalau 256 ini kebanyakan ya. Jadi yang mendekati itu adalah 128 itu. Nah, lalu jadi di sini PC apa namanya? Jadi pilihan yang paling efisien itu adalah 27. Jadi 27 ini adalah 128 alamat nih. Coba kita cari perfectnya itu adalah 32 pangkat min 7. Nah, dapat 7 ini dari pangkatnya ini 2 pangkat 2. Jadi 32 min 7, hasilnya itu adalah 125. Nah, jadi perfectnya itu adalah 125. Jadi kesimpulannya dari 100 PC ini yang paling cocok itu adalah 125 nih. Untuk PC-nya itu adalah perfectnya itu adalah 125. Oke, itu saja untuk menentukan perfect untuk yang 100-nya ini ya.